Pada video pertama ini, saya akan membahas intro dari pengantar Big Data. Sebelum kita masuk pada definisi dari Big Data, saya ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Berapa banyak data yang tercipta dalam 1 detik? 10 giga? 1 tera? Di seluruh dunia ya, bukan hanya kita saja. Untuk pengguna internet saja, ini sudah ada lebih dari 4,4 miliar pengguna. Jika sebagian dari mereka membuat update status, kemudian seperti membuat story, atau misalnya update video, nah ini pasti data yang tergenerate akan sangat banyak sekali. Nah, pada situs Social Media Today disebutkan bahwa 1 menit terdapat lebih dari 41 juta pesan WhatsApp, kemudian ada 147.000 foto yang diupload di Facebook, dan lebih dari 340.000 lebih di post stories Instagram. Dan pada YouTube, jika ditotal, maka akan lebih dari 500 jam video. Kemudian perangkat IoT yang sudah terjual dalam 1 tahun, ini lebih dari 198 juta perangkat yang terjual. Terlebih lagi kalau misalnya kita lihat data sensor gitu ya, seperti sensor suhu udara, kelembapan udara, dan lain sebagainya. Bisa jadi data yang terbuat tidak akan lagi dalam satuan tera maupun giga lagi. Jika kita menghitung jumlah data yang terbuat dalam 1 tahun, satuannya ini bisa jadi zettabyte atau 10 pangkat 21. Data yang besar bukan? Giga aja itu 10 pangkat 9. Bagaimana dengan efek dari data ini? Pasti sangat besar. Perkembangan data atau juga yang dikenal sebagai ledakan data ini sudah digunakan di berbagai macam bidang. Tidak hanya penjualan seperti marketplace yang sudah kita kenal, tetapi juga bisa mempengaruhi bidang medis, industri, keamanan wilayah, dan lain sebagainya. Nah, dari sini, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan ketika ada istilah Big Data? Mungkin ada yang memikirkan namanya Big Data gitu ya, pasti data yang sangat besar. Tetapi yang menjadi tantangan bukan hanya dari data yang besar tersebut. Menurut Psychopulse, makna dari Big Data dapat diaplikasikan terhadap informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisa dengan menggunakan alat tradisional atau proses yang tradisional. Jadi, Big Data bukan hanya sekedar data yang besar. Kita perhatikan definisi dari Hurwitz, disebutkan bahwa Big Data adalah kemampuan untuk mengatur data yang berukuran besar, yang terpisah, dengan kecepatan yang tepat, dengan pembagian atau time frame yang tepat untuk melakukan analisis yang bisa bersifat secara real time. Kemudian definisi menurut Gartner, Big Data adalah unset informasi yang besar secara volume, kemudian memiliki kecepatan dan keberagaman yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan maupun untuk mendapatkan suatu wawasan. Jadi dari sini ada beberapa definisi, bisa kita simpulkan bahwa Big Data tidak hanya data yang besar, tetapi juga tentang cara pemrosesan yang berbeda, yang bertujuan untuk melakukan pengambilan keputusan maupun untuk mendapatkan suatu wawasan. Lalu bagaimana dengan karakteristik dari Big Data? Dari beberapa sumber akan menyebutkan V dari Big Data. Jadi 3 V teratas ini adalah karakter V dari Big Data yang sudah didefinisikan sejak awal. Sedangkan 5 V ini menjadi karakter Big Data saat ini. Kita bahas yang pertama, volume. Volume dapat diartikan sebagai ukuran data yang sangat besar. Nah, ini bisa dalam satu set saja, namun juga bisa diartikan sebagai bagian data kecil yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Seperti yang sudah kita bahas, terdapat 41 juta pesan WhatsApp, 147.000 foto yang diupload di Facebook, dan lebih dari 340.000 post di stories Instagram. Nah, ini yang menjadi tantangan dari volume ini adalah bagaimana untuk menyimpan. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana kita menganalisa semua data ini.
Suatu organisasi atau perusahaan bisa jadi tidak tahu bagaimana cara untuk mengatur data yang sangat besar ini. Namun, dengan teknologi yang ada saat ini, kita dapat melakukan pengaturan serta penganalisaan semua data. V yang kedua, velocity atau kecepatan. Jadi, kecepatan di sini bisa dimaksudkan seberapa cepat data terakumulasi dan seberapa cepat suatu data disimpan, diproses, dan dianalisa. Suatu analisa terkadang diperlukan kecepatan yang tinggi dan kondisi yang terbaru, seperti misalnya rekomendasi pada marketplace. Nah, ini rekomendasi bisa saja berdasarkan barang yang baru saja kita beli, barang yang baru kita masukkan ke keranjang, atau barang yang baru saja kita lihat. Nah, data yang dianalisa ini bisa saja dalam kondisi in motion atau masih berjalan. Jadi kecepatan pada big data ini memungkinkan untuk mengetahui masalah, tren, atau bahkan kesempatan dalam hitungan detik, sehingga tidak terjadi kesempatan yang terlewatkan. Kemudian V yang ketiga. Variety, keberagaman, berbagai macam, berbagai bentuk. Jadi pada V ini menjelaskan sumber data yang digunakan oleh big data. Sumber data kemungkinan besar tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Sumber data bisa saja dalam bentuk yang terstruktur, seperti tabel dalam basis data, yang sudah dalam bentuk kolom maupun baris. Kemudian bentuk Excel, seperti teman-teman ketahui, yang tersusun seperti tabel. Nah, sumber data juga bisa bersifat tidak terstruktur, seperti gambar, kemudian audio, maupun video. Kemudian, data juga bisa dalam bentuk bersifat semi terstruktur, seperti pada tweet, yang disimpan dalam bentuk JSON. Nah, ini mungkin ada bagian terstruktur gitu ya, seperti username, kemudian ada ID, lokasi gitu ya. Tetapi juga ada bagian yang tidak terstruktur, seperti isi dari tweet. Nah, ini berbentuk dalam teks. Tantangan dalam V yang ketiga ini adalah integrasi. Integrasi dari banyaknya bentuk sumber data. Kemudian, data dalam bentuk tidak terstruktur jauh lebih banyak daripada yang terstruktur. Untuk bentuk data serta model data ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang kedua. V yang keempat, veracity. Bagaimana kita percaya terhadap sumber data kita? Bagaimana dengan kualitas data kita? Data bisa saja berisi data yang bersifat noise maupun data yang tidak benar. Ketika data kita tidak akurat, maka bisa dikatakan data tersebut tidak berguna, karena pada saat kita memproses data yang tidak akurat, maka hasilnya tidak akan akurat. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah ini, junk in equals junk out. Dan yang terakhir, V yang kelima, value. Value adalah manfaat, ketergunaan, nilai, atau makna yang bisa kita dapatkan dari memproses dan menganalisa big data. Tujuan utama kita membangun big data adalah mencari value yang berguna. Apakah itu fakta baru? Apakah itu wawasan baru? Apakah itu pengetahuan baru? Apakah keputusan nanti yang diambil dari perusahaan bisa menaikkan keuntungan perusahaan? Apakah ada keuntungan yang bersifat non-materi seperti kepuasan pelanggan? Jadi jangan sampai biaya dan tenaga yang kita keluarkan untuk membangun big data ini tidak menghasilkan suatu value. Itulah 5 V dari karakter big data: volume, velocity, variety, veracity, dan value. Berikutnya kita akan membahas ekosistem dari big data. Ekosistem yang kita kenal dalam interaksi antar makhluk hidup suatu lingkungan. Jadi untuk ekosistem big data itu sendiri akan mirip seperti itu. Jadi ada interaksi dari masing-masing komponennya. Menurut Jane tahun 2018 ada beberapa komponen di dalam ekosistem big data. Mulai dari sumber data, kemudian pengambilan data, penyimpanan data,
analisis data, serta pelaporan dan visualisasi. Kita mulai dari sumber data. Sumber data bisa saja bersifat semi terstruktur seperti yang kita dapatkan dari sosial media. Kemudian yang bersifat terstruktur seperti pada database perusahaan, dokumen. Kemudian bisa saja kita memerlukan data dari situs maupun website atau dari sensor. Data dari sensor ini akan bersifat stream atau mengalir terus-menerus. Walaupun data yang dihasilkan tidak besar, namun karena sifat stream itu tadi, sudah termasuk dalam sifat big data yaitu volume. Kemudian komponen kedua adalah pengambilan data. Data pada sumber data tidak akan masuk ke dalam sistem tanpa kita ambil. Nah, di sini contoh alatnya adalah Spark dan Flume. Komponen ketiga adalah penyimpanan pada big data. Jadi data yang tersimpan memerlukan bentuk dan sifat yang berbeda dengan penyimpanan data tradisional. Nah, di sini kita bisa dibantu dengan HDFS maupun Cassandra. Komponen keempat dan kelima adalah analisis dan pelaporan serta visualisasi. Di sini bisa dibantu dengan Hive, Spark, Cloudera, Impara, dan bentuk visualisasi kita bisa dibantu dengan Tableau. Nah, untuk mata kuliah pengantar Big Data, teman-teman diharapkan mampu menguasai dan mengimplementasikan bagian komponen dari sumber data sampai penyimpanan. Untuk analisis serta pelaporan dan visualisasi dapat diteruskan pada mata kuliah Analitik Big Data. Untuk masing-masing komponen ini kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian pada Big Data kita akan sering mendengar istilah batch dan stream processing. Kita bahas yang pertama, batch processing. Seperti namanya, pemrosesan akan dilakukan per gelombang. Jadi, data akan dikumpulkan terlebih dahulu, baru akan diproses. Pemrosesan seperti ini sudah dilakukan sejak lama dan masih dilakukan sampai saat ini. Batch processing cocok untuk dilakukan untuk dataset yang besar dan mesin yang mengerjakan juga besar. Kemudian, penggunaan untuk menghasilkan suatu informasi yang tidak sensitif terhadap waktu. Berbeda dengan batch processing, stream processing memperbolehkan data untuk dilakukan proses walaupun data dalam keadaan in motion atau masih berjalan. Jadi semisal data dari sensor udara, data yang dihasilkan akan muncul dari waktu ke waktu. Nah, penggunaan stream processing akan cocok untuk informasi yang diperlukan secepatnya. Contohnya pada penggunaan data sensor udara untuk mendeteksi apakah akan terjadi badai atau angin ribut. Nah, ini data akan mengalir dari sumber, kemudian akan ditampung per bagian waktu, kemudian baru diproses. Banyak perusahaan menggunakan model pemrosesan ini untuk menjadi dasar keputusan yang bersifat real-time. Dan sampai pada topik bahasa yang terakhir, bagaimana Big Data diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar Big Data digunakan oleh marketplace untuk menentukan rekomendasi barang, kemudian sosial media menggunakan Big Data untuk menentukan iklan cocok dengan kita, atau mungkin suatu kedai internasional menggunakan sentimen analisis untuk melihat respon pasar terhadap produk barunya. Nah, pada kesempatan ini saya mencontohkan penggunaan Big Data untuk menyelamatkan jiwa manusia serta lingkungan, melawan kebakaran hutan dengan Big Data. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ilkay Atlintas di San Diego Supercomputer Center, sumber data yang digunakan mulai dari sensor, dari satelit, untuk menghitung dan mengukur faktor dari lingkungan. Kemudian data dari organisasi seperti peta dan database, seperti seberapa banyak sih pohon dan jenis pohon apa saja yang terdapat di hutan, serta dari sosial media. Jadi di sini disebutkan pada saat kebakaran jelas ya ada asap, ada api, ada sirine, dan kita membutuhkan keputusan dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu hitungan menit. Menjadi suatu tantangan ketika penggunaan Big Data ini sebagai analisa yang bersifat real-time. Tantangan berikutnya adalah integrasi sistem yang bersifat dinamis antara antara sensor yang real-time dan data gambar dari satelit yang harus terkoneksi dengan emergency command center pada saat terjadi kebakaran maupun setelahnya.
Hasilnya adalah kemampuan untuk memonitor terjadinya kebakaran serta melakukan pencegahan sebelum menjadi meluas. Untuk menambah pendalaman materi, teman-teman bisa baca link di berikut ini serta buku yang sudah saya sampaikan. Sampai jumpa di video pertemuan berikutnya.